Nah, sekarang kita akan membahas soal termodinamika uji capaian pembelajaran Bu Pena Fisika. Soal nomor 1, suatu gas ideal menepati ruang tertutup dengan keadaan mula-mula tekanan P1 sama dengan P, T1 sama dengan V, T1 sama dengan T. Jika suhu diturunkan menjadi, berarti T2-nya yaitu 1/2 T, dan volumenya diubah menjadi V2 sama dengan 2V, tekanan akhirnya adalah. Nah, berarti itu adalah perbandingan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, P1-nya adalah P, V1-nya V, T1-nya T. P2-nya adalah P2, V2-nya 2V, T2-nya adalah 1/2 T. Berarti ini bisa dicoret ya, V coret, T coret. Berarti tinggal kita kali silang. Berarti P2 sama 2P2 sama dengan 1/2 P ya. Ini kan kali silang nih. Nah, berarti P2 sama dengan 1/2 P 1/2 lagi. Nah, berarti P2 sama dengan 1/2 dikali, ini kan 2/1 nih kan. Jadinya di 1/2 P, berarti jadinya 1/4 P jadinya. Nah, oke. Jadi jawabannya, aduh nggak ada ya. F, 1/4 P. Nomor 2, sebanyak 4,15 berarti itu adalah P sama dengan 4,157 liter. Gas argon bersuhu T sama dengan 27 derajat Celcius. Tekanannya P sama dengan 1 atm ya. 1 atm atau 10⁵ Pascal. Berada dalam sebuah tabung jika R sama dengan 8,314 Joule per meter Kelvin dan NO-nya adalah 6,02 kali 10⁻23, banyak partikel gas argon adalah N. Nah, ini rumus yang kita gunakan adalah PV sama dengan nRT. Berarti P-nya itu adalah 10⁵. Nah, volumenya kita ganti ke meter pangkat 3, berarti 4,157 kali 10⁻, liter, itu kan sama dm ya. dm ke meter pangkat 3, berarti min 3 ya. Min 3 meter pangkat 3. Ini jelas kita agak geser dikit. Berarti PV sama dengan nRT. Berarti 10⁵ kali 4,157 kali 10⁻⁻3. Nah, N itu kita ganti N per NA ya. N ini kita ganti N per NA dikali R-nya 8,314. Nah, ini jadikan ke Kelvin ya, berarti ditambah 273 yaitu 300 Kelvin kali 300. Nah, berarti ini bisa dicoret. Ini coret, ini sisa 2. Nah, 10⁵2. Pangkatnya aja ya yang dicoret. Kemudian ini juga bisa dicoret nih habis. Nah, jadi habis nih ya. Nah, jadi dapat di sini 4,157 sama dengan N per NA itu sama dengan N0 ya. Berarti 6, ini 23. 6,02 kali 10⁻23 dikali 8,314 dikali 3. Nah, berarti N itu adalah 4,157 ini ya kali 6,02 kali 10⁻23 dibagi 8,314 dikali 3. Nah, kita cari. Itu hasilnya adalah 1,0033 kali 10⁻23. Atau yang mendekati itu 1,00 kali 10⁻23 partikel ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 3, massa jenis suatu gas ideal mutlak pada suhu T dan tekanan P adalah ρ1-nya adalah 12 gram per cm pangkat 3. Jika tekanan gas diubah, berarti ini P1, P2-nya diubah, berarti ini T1T, P1P, P2-nya diubah menjadi 2P, dan T2-nya adalah 3T, massa jenis gas tersebut adalah ρ2. Ini hubungannya berarti
PV sama dengan nRT. Nah, berarti nanti V-nya kita ganti jadi Rho sama dengan M per V kan. Berarti kalau kita mau V berarti M per Rho. Berarti di sini nanti PV-nya diganti M per Rho sama dengan nRT. Nah, kita bandingkan aja P, M, Rho. Ini kan sama dengan per nRT. Nah, ini coret aja nih. Ini coret. Ini T1, ini T2, ini P1, ini P2. Nah, P1 itu P per Rho, ini kan Rho 1, ini Rho 2. Rho 1 itu 12 ya, 12 per P2 itu 2P per Rho 2 itu adalah Rho 2 sama dengan T1 itu adalah T, T2 itu adalah 3T. Coret, coret. Nah, berarti jadinya 3 kali, ini kali silang kan? 3 kali P per 12 sama dengan 2P per Rho 2. Jadi PP coret, bagi 3, 1, bagi 3, 4. Berarti Rho 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 gram per cm pangkat 3. D ya. Kita lanjut nomor 4. Diketahui konstanta Boltzmann itu adalah K ya. K 1,38 kali 10 pangkat min 23. Besar energi kinetik rata-rata gas atom helium tersebut. Berarti T-nya adalah 127 derajat Celcius ditambah 273. Berarti 400 Kelvin ya. Nah, berarti energi kinetik rata-ratanya adalah. Nah, berarti ini kita gunakan EK sama dengan 3 per 2 KT. Berarti 3 per 2 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23. Ya. Pangkat min 23 kali T-nya adalah 400. Berarti ini coret, ini dapat 200. Nah, terus nanti di sini tinggal dikalikan aja lagi. Ini coret ya. Nah, berarti nanti itu adalah 3 kali 1,38 kali 200. Berarti 8. 828 kali 10 pangkat min 23. Kalau misalnya dijadikan berkoma, berarti 8,28 kali 10 pangkat min 21 Joule. Jawabannya D. Nomor 5, diketahui R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan massa molekul relatif gas MR sama dengan 32. Besar kecepatan efektif, berarti V efektifnya adalah ketika suhunya 27 derajat Celcius, yaitu ditambah 273 adalah 300 Kelvin. Berarti V efektifnya adalah yaitu akar 3RT per MR. Berarti 3 kali 8,314 dikali dengan 300 per MR-nya per 32. Berarti 3 kali 8,314 kali 300 bagi 32 berarti 2333 ini diakarkan. Ini kayaknya nggak berkoma ya, ini titik. Nah, itu hasilnya adalah akar 233.831,25. Nah, nanti kita cari hasilnya di situ. Itu hasilnya adalah 483,56 sekian-sekian. Nah, tapi dibulatkan aja menjadi V efektif sama dengan 483 ya. 483 meter per sekon. Jawabannya yang A. Ya, kita lanjut nomor 6. Tabung gas bervolume V, berarti V1 itu adalah V. Tekanan P1 adalah P. Besar akar nilai rata-rata kuadrat kecepatannya adalah V efektifnya disebut V.
P efektif 1 ya. Sejumlah gas sejenis kemudian dipompakan ke dalam tabung tersebut. Akibatnya tabung gas mengalami perubahan tekanan, berarti P2 menjadi 4P. Jika suhu dijaga tetap, besar V efektifnya adalah V efektif 2-nya menjadi. Nah, hubungan V efektif dengan P itu sebanding ya. Dia V efektif 1 per V efektif 2 sama dengan akar P1 per akar P2. Berarti V efektif 1 itu kan P per V efektif 2 yang mau kita cari. Akar P1 itu P, akar P2 adalah akar 4P. Coret-coret. Berarti P per V efektif 2 sama dengan akar 1 per akar 4. Berarti P per V efektif 2 sama dengan 1 per 2. Berarti V efektif 2 sama dengan adalah 2P. Jadi jawabannya D. Next, nomor 7. Seorang pelari melakukan usaha. Berarti kalau melakukan usaha berarti positif ya. 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule dalam suatu latihan rutin. Jika saat latihan besar energi dalamnya berkurang, berarti U-nya adalah min 6,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka pelari, berarti kalornya yang ditanya ya. Nah, rumusnya itu, ini delta U ya. Berarti Q itu rumusnya hukum satu termo ya. Q sama dengan delta U ditambah W. Q sama dengan delta U min 6,5 kali 10 pangkat 5 ditambah 2,5 kali 10 pangkat 5. Berarti jadinya Q adalah berarti min jadinya 4 kali 10 pangkat min 5. Pangkat 5. Nah, ketika dia itu kalornya min, artinya itu dia adalah mengeluarkan ya. Mengeluarkan kalor sebanyak 4 kali 10 pangkat 5 Joule. D ya. Nomor 8, sejumlah gas mengalami proses ABC seperti grafik di samping. Besar usaha pada proses tersebut adalah, berarti yang ditanya WABC. Nah, WABC itu sama dengan WAB ditambah WBC. Nah, WAB itu adalah isokorik. Nah, kalau isokorik, W-nya sama dengan 0. Berarti W-nya 0 ya. Kalau WBC itu adalah P dalam kurung V2 kurang V1. Nah, ini adalah V1, ini V2. Dia dalam liter ya. Kalau kita rubah ke meter pangkat 3, berarti dikali 10 pangkat min 3. Oke, ATM berarti ini dikali 10 pangkat 5. Nah, jadinya di situ 0 ditambah P-nya adalah dari 1 ke 3, otomatis itu adalah 2 ya. 2 kali 10 pangkat 5, P2 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 1 kali 10 pangkat min 3. Berarti itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 dikurang 1 kali 10 pangkat min 3. Berarti jadinya 3 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 300 Joule. Oke, jawabannya A. Nomor 9, sebuah mesin Carnot bekerja pada reservoir tinggi, berarti suhu tingginya adalah 700 Kelvin, dan T rendahnya adalah 350 Kelvin. Usaha yang dilakukan mesin adalah W. Kalor yang diserap mesin dari suhu tinggi adalah, berarti yang ditanya kalor tinggi ya. Kita cari efisiensi dulu. Efisiensi itu rumusnya adalah 1 dikurang T rendah per T tinggi ya. T rendah per T tinggi berarti efisiensinya sama dengan 1 kurang 350 per 700. 350 bagi 350 1, 700 bagi 352, berarti efisiensinya adalah 1 dikurang 1 per 2, berarti efisiensinya adalah 1 per 2. 1 per 2 itu sama dengan 50%. Nah, baru langkah kedua, kita cari menggunakan efisiensi juga, yaitu 1
Oh ya, dia hubungannya sama usaha ya? Apa ya? Kayaknya ada yang kurang deh. Oh, ini W1-nya W. Berarti, berarti bisa kita gunakan efisiensi lagi ya. Berarti 1 dikurang Ki tinggi kurang Ki rendah. Atau kalau yang berkaitan dengan usaha, berarti bisa juga apa tuh? W sama dengan usaha dibagi kalor ya. W per Ki tinggi ya. Nah, W per Ki tinggi. Nah, berarti 1/2 sama dengan 1 kurang W per Ki tinggi. Pindah ruas, W per Ki tinggi sama dengan 1 dikurang 1/2. W per Ki tinggi sama dengan 1/2. Berarti kita ganti Ki tinggi. Ki tinggi sama dengan 2W. Nah, nanti yang ditanyakan kalor yang diserap pada ini kan. Oh, langsung aja ini berarti. Beda, berarti jawabannya adalah 2W. D ya. Baiklah, kita lanjut soal nomor 10. Suhu di dalam ruangan satu mesin pendingin terendah sama dengan min 3 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273, yaitu 270 Kelvin. Sedangkan suhu di luar ruangan T tingginya adalah 27 derajat Celcius. Ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Jika besar panas yang dikeluarkan tiap jam, T sama dengan 1 jam, yaitu adalah 3600 detik. Dan berarti ini Ki tinggi ya. Ki tingginya 6,48 kali 10 pangkat 6 Joule. Besar dayanya adalah, kalau kita mau cari daya itu kan energi dibagi waktu. Berarti kita harus cari energi dulu. Nah, sebelum kita mendapatkan energi, coba kita cari Kp dulu ya. T rendah per T tinggi kurang T rendah. Berarti T rendahnya adalah 270 per 300 kurang 270. Berarti 270 bagi 30 yaitu 9. Nah, setelah kita mendapatkan Kp, kita bisa juga menggunakan rumus Kp sama dengan ini ya. Itu kita gunakan rumus ini lagi Kp ya. Berarti Ki apa? Pakai perbandingan bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Pakai perbandingan bisa kayaknya, nak. Kita pakai perbandingan aja ya. T rendah per T tinggi sama dengan Ki rendah per Ki tinggi. Nah, berarti T rendah itu kan 270 per 300. Ki rendah, Ki tingginya adalah 6,48 kali 10 pangkat 6. Coret-coret. Bagi 3 ini 10, bagi 3 ini 9. Berarti 10 Ki rendah sama dengan 9 kali 9 kali 6, 6,48 kali 10 pangkat 6. Nah, berarti ini hasilnya itu adalah 58,32 kali 10 pangkat 6. Ini Ki rendah ya, berarti Ki rendah saja adalah 58,32 kali 10 pangkat 6 bagi 2, berarti Ki rendah sama dengan 5,832 kali 10 pangkat 6. Kok per 2 per 10 maksudnya. Kita dapat Ki rendah kan, baru kita cari usaha. Pakai Kp aja. Kp sama dengan Ki rendah per W ya. Ya kan, Ki rendah per W. Berarti W sama dengan Ki rendah per Kp. Ki rendah kita 5,832 kali 10 pangkat 6 per 9. Nah, berarti di sini 5,832 bagi 9. Itu adalah 0,648 kali 10 pangkat 6 atau sama dengan 648.000 Joule. Nah, dapat usaha. Baru kita masukkan ke sini. Ini sama dengan 648.123 bagi 3.600, yaitu 180 ya. Itu adalah 180 watt. Berarti jawabannya adalah 180 watt.
Oke. Sekarang kita lanjut soal esai nomor 1. Sebuah tangki yang memiliki volume P sama dengan 8, ini koma atau titik ya? Kayaknya titik deh, 8.314 cm pangkat 3, yaitu sama dengan 8.314 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Diisi dengan gas hidrogen dengan Mr yaitu 32 dan bersuhu 47 derajat Celcius ditambah 273 yaitu 320 Kelvin. Bertekanan 25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika tekanan udara luar, berarti udara luar nggak usah kita apakan ya. Tentukan massa gas oksigen tersebut, berarti M. Nah, kita gunakan rumus yaitu PV sama dengan nRT, berarti PV sama dengan M kali MR kali R kali T. Nah, berarti kalau kita mau M, kita kali silang aja ya. M sama dengan P kali V kali MR per R kali T. Berarti P 25 kali 10 pangkat 5 kali 8.314 kali 10 min 6 kali MR-nya 32 per R itu 8,31 ya. 8,31 kali T-nya adalah 320. Ini coret, ini sisa 10. Terus kita kali aja lagi. Itu hasilnya adalah 2501,20 kali 10 pangkat min 6. Atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,0025, satuannya adalah kilogram. Kita lanjut nomor 2. Suatu gas hidrogen dengan Mr-nya adalah 2, disimpan dalam satu ruangan bersuhu T327 derajat Celcius ditambah 273. Berarti 327 tambah 273 yaitu 600 Kelvin. Jika dalam ruangan tersebut terdapat 4 gram, M sama dengan 4 gram gas hidrogen, berarti kita rubah ke dalam kilo ya, 4 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Tentukan A. Besar energi kinetik rata-rata. B. Besar energi dalam, U ya. U. Yang C. Kenaikan suhu yang diberikan agar energi dalamnya, berarti T2-nya, ini T1, agar delta U2-nya menjadi 2U. Nah, oke. Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama dulu, energi kinetik rata-rata. Nah, energi kinetik rata-rata itu rumusnya adalah 3/2 KT. Berarti 3/2 kali K itu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. T-nya berarti T1 ya, yaitu 600. Nah, kita coret, ini dapat 300. Berarti 3 kali 1,38 kali 300 itu adalah 1242 kali 10 pangkat min 23 Joule. Ya. Kemudian yang B, U. Untuk mencari energi dalam, itu kita gunakan persamaan apa? Energi dalam. Nah, energi dalam itu adalah 3/2 N RT. Nah, jadi kita cari N dulu ya. N itu adalah M per MR. M-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 per 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti 3/2 kali 2 kali 10 pangkat min 3. R itu adalah 8,31 ya. Kali 8,31 kali T-nya yaitu T1 yaitu 600. Coret, coret. Berarti ini adalah 300, tinggal kita kalikan. Yaitu hasilnya adalah 14,958 kali 10 pangkat min 3. Nah, atau sama dengan 14,958 Joule. Ya, oke. Kita lanjut. Bagian yang
Yang C, kenaikan suhu, berarti perbandingan energi dalam dengan suhu itu kan sebanding. Berarti U1 per U2 sama dengan T1 per T2. Nah, U1 itu U, U2 itu adalah 2U. T1 itu adalah 600, T2-nya berapa? Coret-coret, berarti ini 1 kan. 3 kali silang, T2 sama dengan 600 kali 2, yaitu 1200 Kelvin. Nomor 3, sebanyak 1 mol gas ideal N sama dengan 1 mol menempati suatu silinder berpenghisap tanpa gesekan mula-mula yang mempunyai suhu T1T. Gas tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi, berarti V1-nya V, V2-nya adalah 3V. Jika R adalah tetapan gas universal, tentukan usaha yang telah dilakukan oleh gas untuk menaikkan volumenya sebagai fungsi waktu. Berarti tekanan tetap ya. Kalau tekanan tetap itu kan isobar. Nah, isobar itu bukan. Dia isobar. Nah, dia yang ditanya usaha ketika isobar kan? Ketika isobar. Nah, isobarik ya maksudnya isobarik. Nah, kalau isobarik itu rumusnya P dalam kurung V2 kurang V1. Nah, kan ini P-nya berarti kan tetap, isobarik itu kan P konstan. Nah, P-nya tetap, berarti masalah kita tuh ini kan sebanyak 1 mol gas, berarti yang berubah itu adalah berarti T2 dong yang kita cari. Tapi udah ada V-nya, nak. V-nya udah ada kan? Ya, berarti langsung aja, nak sih. Kan dia, jika tetapan tentukan usaha yang telah dilakukan oleh gas untuk menaikkan volumenya sebagai fungsi T. Berarti ada persamaan T gitu ya. Berarti yang udah kita masukin aja dulu ini. V2 itu kan 3V dikurang V. Berarti di situ P kali 2V, yaitu 2PV. Nah, karena dia ada fungsi waktu, PV itu kan nRT ya. Berarti ya kita ganti nRT jadinya di sini PV. W sama dengan 2 nRT. N-nya kan 1, berarti 2 kali 1 kali RT. Nah, berarti jadinya di sini W sama dengan RT. 2 RT. Ya kan? W sama dengan 2 RT. Itu hasilnya. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi. Berarti T tinggi adalah 800 Kelvin. Mempunyai efisiensi sebesar, berarti efisiensi satunya 40%, yaitu 0,4. Agar efisiensinya naik menjadi 50% atau 0,5, reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi T dan suhu rendahnya tetap. Berarti T rendahnya tetap. Tentukan nilai tersebut dalam Kelvin, berarti ada nanti T tinggi 2 yang ditanya. Nah, kita cari dulu yang keadaan pertama, keadaan 1. Nah, keadaan 1 itu ketika reservoir 1 ya, efisiensi 1 maksudnya. Efisiensi 1 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Berarti 0,4 sama dengan 1 dikurang T rendahnya tetap, berarti TR, T tingginya 800. Kita pindah TR per 800 sama dengan 1 dikurang 0,4. T rendah per 800 sama dengan 0,6. Kita kali T rendah sama dengan 0,6 kali 800, yaitu 480 Kelvin. Nah, karena T rendahnya itu tetap, berarti bisa kita cari T2 ya dengan keadaan 2. Berarti efisiensi 2 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi 2. Ini T1 ya. Berarti 0,5 sama dengan 1 dikurang 480 per T tinggi 2 adalah yang mau kita cari. Berarti pindah ruas 480 per TT2 sama dengan 1 dikurang 0,5. Berarti 480 per TT2 sama dengan 0,5.
Berarti kita kali silang 0,5 TT2 sama dengan 480. Berarti TT2 sama dengan 480 bagi 0,5. Berarti jadinya adalah 480 bagi 0,5 itu adalah 960 Kelvin. Nomor 5, grafik PV dari sebuah siklus. Nah, ini diketahui T tingginya adalah 800, T rendahnya adalah 500. Jika kalor yang dilepaskan di lingkungan, berarti itu kalor yang dilepaskan berarti Q rendah ya, karena dia mesin Carnot 3 kJ. Tentukan yang A, besar kalor yang diserap sistem mesin. Berarti Q tinggi, yang B usaha. Nah, berarti nanti ini bisa pakai perbandingan aja ya, T tinggi per T rendah sama dengan Q tinggi per Q rendah untuk menjawab yang A. Berarti 800 per 500 sama dengan Q tinggi per 3 kJ. Coret-coret, berarti ini 5 Q tinggi sama dengan 8 kali 3. Berarti Q tinggi sama dengan 24 bagi 5. Nah, 24 bagi 5 itu adalah 4,8 kJ. Lalu kalau kita mau cari usaha, yang B, W sama dengan Q tinggi kurang Q rendah. Nah, Q tinggi kita 4,8 kJ, Q rendah kita 3 kJ. Berarti jadinya 1,8 kJ.